Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel spiritual Monggo Kerso. Spiritual terserah ya. Oke, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, keberkahan menyelimuti kita selalu. Amin. Alhamdulillah, malam ini adalah malam kedua di bulan suci Ramadan. Sudah banyak saya sharingkan ya tentang kepasrahan, tentang bagaimana kita memahami suatu masalah, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan, yang pada intinya semua ranahnya itu spiritual ya, ranah dalam. Jadi semua itu yang saya bahas itu ya bagaimana kita menyikapi, mengatasi sampai menyelesaikan permasalahan hidup yang sedang kita alami dari dalam. Oke, pada intinya apapun yang sudah kita pelajari, apapun yang sudah saya sharingkan itu ya sebenarnya apa endingnya bagi yang mau mempraktekkan ya, bagi yang sudah mempraktekkan step by step, terus berlatih dari apa yang sudah saya sampaikan tuh banyak ya yang alhamdulillah mengalami apa ketenangan hidup. Dia menemukan ketenangan di dalam kehidupannya. Namun ada sebagian dari teman-teman yang jabri sama saya ya, dia bilang saya sudah tenang Pak, saya sudah damai, sudah tidak ada masalah di dalam kehidupan saya kan gitu ya. Tapi kok saya jadi bingung lagi ya Pak. Bingungnya tuh gini, terus kalau saya sudah tenang itu saya ngapain kan gitu. Nah ini juga sebetulnya masalah lagi lah, orang bilang sudah tenang kok masih ada pertanyaan terus saya ngapain kan gitu. Berarti masih di dalam kebingungan. Oke, berdasarkan pengalaman saya ya, saya juga ya banyak teman-teman ini yang sebetulnya perjalanannya itu hampir mirip. Ketika kita sudah mengalami ketenangan, memperoleh ketenangan, itu ada saja jebakan di dalam rasa yang kita dapatkan, rasa tenang itu. Jebakannya apa? Jebakannya itu kita jadi kurang waspada, kita jadi teledor, kita jadi terlena gitu. Terlena, terpesona di dalam rasa yang kita rasakan itu. Oke, jadi gini, ketika kita sudah mengalami ketenangan, maka kita juga harus memahami sisi-sisi kehidupan yang lain. Apa sebetulnya yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Nah ini yang perlu kita pahami, yaitu berbuatlah, lakukanlah apa saja, lakukanlah hal-hal yang positif yang dapat memberi manfaat yang dapat memberikan manfaat pada diri kita, keluarga kita, juga orang lain. Jadi istilahnya tuh ada ini ya, hadis kalau nggak salah ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang memberi kemanfaat bagi orang lain, yang dapat memberikan manfaat pada orang lain gitu. Jadi apa? Ya kita harus berkarya, kita harus berbuat sesuatu hal yang bermanfaat. Oke, ini tidak perlu lama-lama ya. Jadi gini, kesimpulannya setelah kita itu memperoleh ketenangan, memperoleh rasa yang adem, ayem, tentrem gitu ya. Ya sudah kita transformasikan energi ketenangan kita itu untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan hal-hal positif yang juga menjadikan kita lebih berkembang, lebih tumbuh di dalam kehidupan kita di dunia materi ini gitu. Ya salah satu contohnya ya kita berbisnis atau berwira swasta. Ya meskipun untuk mentransformasikan energi ketenangan ini ya bisa ditransformasikan dalam hal apa saja ya, sesuai dengan profesinya. Kalau guru ya fokus total pada profesi sebagai seorang guru, sebagai motivator, sebagai seorang petani, seorang pendakwah, sebagai pengusaha apa saja ya bisa. Oke, jadi untuk kali ini saya akan sharing yang apa ya, tentang bisnis lah gitu. Jadi tidak melulu kita berbicara tentang spiritual, sabar, pasrah, syukur dan lain enggak. Meskipun sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan itu ya. Kaitannya apa? Orang kalau sudah pasrah itu tandanya itu apa? Dia lebih bersemangat. Karena apa? Karena dia sudah tidak terbebani oleh apapun. Misal
tadinya kita bermasalah, kita menanggung beban masalah. Ketika masalah ini sudah kita lepaskan, kita pasrahkan, otomatis diri kita menjadi ringan. Kalau kita sudah ringan, kita kan bisa bergerak dengan bebas, dengan lebih cepat dan bersemangat, lebih enteng gitu. Betul? Atau kalau kita sudah syukur, nah, orang bekerja melakukan suatu hal yang didasari dengan rasa syukur dengan orang yang bekerja yang didasari dengan rasa keluh kesah, itu pasti beda. Sama saja dengan orang yang pasrah tadi. Orang yang syukur itu dia akan beraktivitas, bekerja dengan menikmati pekerjaannya, dia enjoy dengan aktivitasnya, pekerjaannya, sehingga dengan rasa senang, sukacita ya otomatis itu bisa lebih total, lebih maksimal di dalam menjalani pekerjaannya. Jadi sebetulnya berkaitan ya. Yang pertama ya memang kita memulainya itu dari dalam diri kita dulu. Dimulai dari ketenangan, dimulai dari kepasrahan, kesabaran juga, rasa penerimaan total. Intinya kita sudah memulai dari hal yang membuat diri kita itu sudah damai dulu, sudah tenang. Maka kalau diri kita sudah tenang, sudah damai, otomatis apa yang menjadi output diri kita itu pasti auranya juga beda, getarannya beda, vibrasinya beda, akan lebih energik, lebih terang, lebih memakna juga kan gitu. Oke, jadi untuk kali ini saya akan sharing tentang bisnis online ya. Bukan berarti kita mengejar dunia, tapi dunia juga perlu, harus seimbang gitu loh. Di antara batin dan lahir itu harus seimbang, antara dunia materi dan non materi, antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang itu pasti kita akan mengalami keguncangan, kita akan mengalami sesuatu hal yang pada intinya ya tidak enak di dalam kita menjalani hidup, kita akan mengalami masalah intinya gitu. Oke, untuk teman-teman, di sini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya sendiri juga ya. Pengalaman saya sendiri juga dari pengetahuan yang sudah saya peroleh dari luar, maksudnya dari orang lain gitu, tentang bisnis online. Untuk menjalani bisnis online ini sebenarnya sangat mudah ya. Siapapun Anda dimanapun tuh bisa melakukannya, bisa menjalankannya, dan tidak harus punya modal uang banyak. Karena apa yang terpenting, satu, kita itu punya kemauan, ada keinginan. Kita ada keinginan untuk melakukan, untuk berbisnis, untuk menjalankan bisnis online. Karena apa? Kalau nggak ada kemauan ya nggak bisa ya. Karena kita akan melakukan sesuatu hal, kita akan bekerja, beraktivitas. Intinya kita melakukan apa saja ya, itu pasti timbulnya itu dari keinginan, dari kemauan. Kalau nggak ada kemauan, nggak ada keinginan ya kita tidak bergerak, kita tidak melakukan apa-apa, diam-diam saja kan gitu. Oke, yang pertama adalah ada kemauan. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah punya kemauan tapi belum tahu caranya, oke, kita belajar bersama, kita belajar bareng-bareng di sini, dan saya akan semaksimal mungkin untuk sharing, untuk berbagi apa yang sudah saya ketahui tentang seluk-beluk bisnis online ini. Saya sudah mengalami sendiri ya, saya sudah membuktikan sendiri, lumayan. Selain kemauan apalagi? Ya kita harus punya ilmunya ya. Kita nggak mungkin bisa menjalankan suatu bisnis tanpa tahu ilmunya. Ini sangat penting. Segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak akan bisa. Artinya nggak akan bisa itu tidak akan berjalan dengan baik, intinya begitu. Banyak orang yang uangnya banyak, punya modal banyak, kemudian berbisnis apa saja dilakukan, tapi dia belum tahu ilmunya, belum tahu ilmu seluk-beluk di dalam bisnis itu. Apa yang terjadi? Kegagalan, kebangkrutan, jatuh, rugi kan gitu. Nah, ini sangat penting sekali, yaitu kita harus tahu ilmunya. Di sini kita akan fokus mempelajari
tentang ilmu bisnis online. Oke, yang pertama apa? Harus ada kemauan. Kalau Anda punya kemauan, oke, kita lanjut. Kalau enggak, ya sudah, selesai sampai di sini. Nggak ada gunanya. Apapun yang akan saya sarankan nggak ada gunanya kalau Anda tidak punya kemauan. Oke, bisa dilanjut ya. Yang pertama harus ada kemauan. Kita belajar bareng. Nanti kita akan praktek bersama. Kemudian tadi yang kedua harus ada ilmu. Betul. Kemudian apa lagi? Kalau kita sudah ada kemauan, sudah punya ilmunya, sudah tahu ilmunya, langkah apa selanjutnya? Yaitu action, do. Ya kita praktekkan, kita lakukan sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi kita aplikasikan pengetahuan atau ilmu yang kita peroleh, kita aplikasikan di dalam menjalankan atau melakukan apa yang menjadi keinginan atau kemauan kita. Betul, kita punya kemauan, punya ilmunya. Tapi kalau kita tidak mempraktekannya, tidak mau action, ya nggak jalan. Ya berhenti hanya sampai di ilmu saja, nggak ada manfaatnya apa-apa. Betul? Oke. Kemudian seringkali kita mendengar banyak orang tidak sampai melakukan, tidak sampai mencoba untuk melakukan bisnisnya. Itu karena apa? Kebanyakan rata-rata itu kendalanya adalah modal. Alasan mereka untuk tidak melakukan. Nah, di sini di dalam bisnis online kita tidak perlu modal uang. Artinya bukan tidak perlu sama sekali ya. Tetapi kita bisa menjalankannya dengan modal keuangan yang sangat minim. Oke, ini saja dulu kita pelajari pelan-pelan ya. Lantas kalau bukan uang modalnya, kira-kira apa yang dibutuhkan di dalam memulai bisnis online? Yang pertama, harus punya gadget, punya HP. Kalau nggak punya HP, ya intinya kita punya alat untuk bisa kita gunakan di dalam menjalankan bisnis online. Karena bisnis online ini kan kita tidak bertemu muka, tidak bertatapan langsung, tidak bertemu langsung dengan orang yang berhubungan dengan bisnis kita. Kita tidak menjangkau pelanggan atau pembeli secara langsung, tetapi melalui alat, melalui gadget, melalui laptop, komputer, atau melalui HP. Yang kedua harus ada kuotanya ya ini modalnya. Jadi modalnya tuh HP sama kuota. Hanya itu saja, sebetulnya simpel. Kalau Anda sudah punya HP dan HP Anda ada kuotanya, bisa dipakai untuk koneksi internet, itu sudah modal yang sangat bagus. Itu sudah bisa dipakai untuk menjalankan bisnis online. Kemudian kalau kita sudah ada kemauan, sudah punya ilmunya, kita sudah siap untuk melakukan ya, siap untuk action. Apalagi yang kita butuhkan? Produk. Kita harus tahu produk apa yang akan kita jual. Di mana kita memperoleh produk? Apakah kita memproduksi sendiri? Tidak harus. Kalau kita memproduksi sendiri berarti kita butuh modal lagi, kita butuh uang untuk membeli bahan baku, membeli mesin, membeli peralatan. Nah, di sini kita akan menjual produk orang lain. Dan kita tidak perlu membelinya terlebih dulu. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Jadi kalau Anda sudah punya HP, jadi kalau Anda sudah ada kemauan, sudah ada ilmunya, siap melakukan, sudah ada HP, kuota, ya sudah, itu sudah cukup bagi kita untuk memulai menjalankan, untuk action, mempraktekkan apa yang kita mau, apa yang kita ketahui, yaitu kita berbisnis secara online. Apakah bisnis online ini menjanjikan? Bisa ya, bisa tidak. Banyak orang gagal di dalam menjalankan bisnis online, tapi banyak juga orang yang sukses di dalam menjalankan bisnis online. Saya punya teman, dia tuh modalnya cuma HP sama kuota aja. Dia buka itu ya,
Shopee. Sekarang kan ada banyak aplikasi, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Bibli atau apa itu ya, ada Lazada, ada Shopify, ada Alibaba. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita menjalankan bisnis online. Salah satu teman saya itu dia menjual produk ini, produk konveksi, baju, celana, sarung. Alhamdulillah dia tuh kerjanya hanya itu, tapi lumayan, sudah bisa bikin rumah, beli mobil, lumayan kan. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari pelan-pelan ya, kita pelajari bersama pelan-pelan. Gambarannya tuh begini, bagaimana kita menjalankan bisnis online ini tanpa modal. Yaitu tadi, kita sudah punya HP, sudah ada kuotanya, kita browsing, kita cari-cari, kita masuk ke, kita mendaftar ke aplikasi. Misalnya apa? Misalnya Tokopedia, kita daftar di situ. Gampang, nanti kalau ada yang belum tahu nanti saya kasih tahu caranya, cara mendaftarnya, baik itu di Tokopedia, di Shopify, di Alibaba, di Lazada, di Bukalapak atau apa, atau yang lainnya ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya mendaftar bagaimana. Kalau sudah mendaftar menjadi anggota di situ, maka kita bisa berjualan di situ. Kita bisa berjualan dan membeli barang di situ. Apa yang akan kita jual? Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Kira-kira produk apa yang akan kita jual? Di sini kita ambil contoh saja pakaian. Misalnya ini menjelang Lebaran ya. Ya sudah pasti yang dibutuhkan itu ya busana wanita muslim, pakaian pria muslim ya, baju koko, peci, sarung, contohnya kan gitu. Baju anak-anak juga. Dari mana kita memperoleh produk? Kemudian atau produk siapa yang akan kita jual? Nah, sebetulnya kita bisa memperoleh produk dan menjual produk itu dari mana saja, kepunyaan siapa saja. Nggak perlu jauh-jauh, kita cari di Tokopedia, kita cari, misalnya kita akan menjual baju koko ya udah kita cari baju koko, khusus baju koko, kita cari produk yang katakanlah bagus ya. Setelah kita memperoleh, kita bandingkan harganya, kita mencari perbandingan harga. Biasanya harga itu berbeda-beda. Misal penjual A itu menjual dengan harga satu pieces ya, misalnya itu 50.000. Di toko yang lain, kepunyaan orang lain ya, sama-sama di Tokopedia misalnya, itu bisa beda harganya, bisa 70.000, 80.000, atau di bawahnya 50, 40.000 misalnya. Nah, kita mencari harga yang paling murah, karena ini untuk kita jual lagi, kita berharap memperoleh keuntungan. Kita cari harga yang paling murah, nah nanti kita jual di toko kita yang ada di Tokopedia dengan harga di atas dari harga golakan kita. Kalau ini sudah tahu semua ya. Nah, prosesnya bagaimana? Gampang. Katakanlah toko kita ini masih kosong, maka perlu kita isi. Apa isinya? Isinya adalah gambar, keterangan. Nah, disitu nanti sudah disediakan kolom-kolomnya, semua sudah disediakan. Dari mana kita memperoleh gambarnya? Ya kita ambil gambar dari toko orang lain tadi, kita edit sedikit, bisa. Kita ambil, kita download, terus kita upload ke toko kita. Tapi saya nggak bisa menulis kata-kata yang ini Pak, nggak bisa menerangkan. Di situ ada keterangannya, kita kopas juga. Kita kopas, kita tempel di kolom keterangan produk di toko kita, sudah selesai. Kalau kita sudah melakukan ini, sudah menyiapkan toko kita, sudah kita isi produk, sudah siap untuk dipromosikan ya misalnya, tinggal kita memperkenalkan pada orang lain. Bagaimana caranya? Nah, ini nanti ada video tersendiri untuk membahas ini ya. Yang penting kita tahu dulu alur kerjanya. Nah, kita mengambil barang dari orang lain, yang kita ambil itu bukan fisik ya, hanya semua itu ada di HP kan gitu ya.
kita ambil gambarnya, keterangannya, kita pindah ke toko kita rubah sedikit lah biar enggak sama persis kan gitu ya, enggak 100% sama ya. Itu kita harus bisa berkreasi. Nanti kalau ada orang yang kemudian kalau kita sudah memperkenalkan toko kita share kepada teman-teman kita atau siapa saja ya, kalau ada yang minat membeli produk kita, nanti bagaimana? Mereka kan akan order terhadap kita. Nah, kalau sudah ada yang order ke toko kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita juga order ke toko yang kita pilih tadi, yang harganya lebih murah tadi. Katakanlah yang harga 40.000. Kita menjualnya di toko kita katakanlah 70.000, maka selisih 30.000 ya kan. Nah, ketika kita order di tokonya si A yang harga 40.000 ini, kita order, kita cantumkan alamat penerima yaitu pembeli kita cantumkan di sini. Maka nanti pengiriman itu bukan dari kita, tapi dari toko yang kita beli. Nanti dikirimnya bukan ke kita, tapi langsung ke pembeli kita. Bisa ini ya, bisa dipahami ya, bisa diterima penjelasannya ya. Oke, kita pelajari pelan-pelan. Jadi kalau ada orang yang order ke toko kita yang ada di aplikasi, maka kita juga harus segera order ke toko yang tadinya kita pilih. Kita order ke sini sesuai dengan order yang masuk ke toko kita. Misalnya pesannya 10, ya kita order 10. Setelah kita proses order selesai, ya sudah, kita tinggal menunggu saja. Nanti yang mengirim ya toko yang kita beli itu, yang tempat kita membeli itu, dia yang mengirim ke pelanggan kita. Nanti juga ada pemberitahuan barang ini sudah sampai apa belum. Kita akan memperoleh pemberitahuan dari toko yang kita beli sampai ke tangan pembeli kita akan tahu. Atau gini, saya kasih contoh. Saya sendiri ya, ini kan lagi musim corona ini ya. Apa kaitannya dengan corona? Itu masker. Ya tadinya istri saya yang minta untuk pengen jualan masker gitu. Oke, saya bantu. Jadi saya menjualnya ya lewat secara online. Saya posting saya jual masker secara online di medsos, di Facebook, iklan dan lain-lain. Dan saya tidak harus membeli masker dulu. Yang penting saya tahu di mana saya membeli masker. Saya tahu tempatnya si pembuat masker. Kebetulan di daerah saya banyak pengrajin, banyak konveksi yang memproduksi masker. Jadi gampang. Begitu ada orderan masuk ke saya, caranya bagaimana? Kalau dia minat untuk membeli masker saya, syaratnya harus transfer dulu ke saya. Setelah transfer, baru saya mempersiapkan barang pesanannya untuk saya kirimkan. Kapan? Besok. Kan gitu. Nah, ketika dia sudah transfer, saya akan dapat uang. Saya ambil uangnya, saya buat beli masker. Jadi nggak perlu modal kan, cukup modal HP sama kuota. Saya dapat transferan, uangnya saya pakai untuk membeli masker ke produsen yang membuat masker ini. Setelah saya dapat barangnya, saya kemas. Bahkan untuk pengemasannya kita bisa minta tolong sama penjualnya, saya sama produsen. Jadi kita itu kerjanya cuma sedikit ya. Kalau sudah dikemas rapi, kita tinggal nempel alamat tujuan, hanya itu. Kalau sudah, kita bawa ke jasa paket, bisa ke JNT. Kalau saya lewatnya JNT ya, kita kirim ke JNT. Sudah selesai. Ya, misalnya dari produsen saya membeli dengan harga 100.000, saya jual katakanlah 200.000, saya dapat untung berapa? 100.000 kan, contohnya begitu. Hanya dengan menggunakan HP, daripada kita hanya bermain-main yang nggak ada manfaatnya, mendingan kita gunakan untuk online, bisnis online. Toh nggak butuh waktu banyak, nggak butuh waktu lama kan gitu. Apalagi
sekarang itu udah umum ya, semua itu pegang HP, bermain-main HP, bisa-bisa seharian itu HP gitu. Dan kalau kita hanya bermain-main saja tanpa ada manfaatnya ya kan rugi gitu kan. Lebih baik kita sisihkan waktu untuk ya itu tadi, sekedar kita melakukan penjualan secara online, kita pakai HP kita untuk bisnis online. Sangat mudah ya. Ya kadang ada saja. Kalau teorinya mudah Pak, teorinya mudah, tapi prakteknya hasil tidaknya. Nah ini yang menjadi penghalang kita. Justru kita belum melakukan sudah pesimis, sudah ragu. Di saat kita meragukan, kita masih terus bertanya-tanya, kita banyak alasan, nanti kalau begini sulit kayaknya, ya kalau ada yang beli, kalau enggak. Di saat kita masih sibuk dengan apa yang kita pikirkan seperti itu ya, di luar sana mereka sudah action, sudah pada melakukan. Laku tidak laku enggak masalah. Kalau laku bisa memperoleh, bisa menjual, alhamdulillah kita dapat untung. Kalau enggak pun kita enggak rugi. Kalaupun kita tidak melakukan itu juga kita sudah biasa main HP setiap hari kan, sama saja. Jadi nggak ada ruginya. Justru kita akan lebih untung ya. Untungnya apa? Kita akan lebih memperoleh ilmu yang lebih dalam tentang ilmu penjualan secara online. Meskipun hari ini kita belum bisa memperoleh apa-apa, belum berhasil, suatu saat bisa jadi suatu saat kita akan membutuhkan ilmu ini untuk kita gunakan. Atau di saat kita membutuhkan, kalau kita sudah tahu kan enak, tinggal action kan. Oke, jadi ini sedikit gambaran tentang bisnis online ya, yang sebetulnya juga nggak perlu modal, bahkan ada di luar negeri itu ada. Ya sebenarnya nggak harus orang luar negeri ya, di Indonesia saja banyak orang-orang yang bisnis semacam ini tanpa modal ya, bisa dikatakan tanpa modal atau modal yang sangat minim, tapi bisa meraih keuntungan jutaan, bahkan sampai puluhan, ratusan juta setiap bulan. Itu banyak di Indonesia saja banyak. Nah, di luar negeri itu ada yang membeli produk dari Alibaba, aplikasi itu Alibaba ya, kemudian dijual di aplikasi Shopify. Selisihnya lumayan banyak dan itu ya, omsetnya lumayan banyak. Berhasil melakukan penjualan di toko Shopify itu, dan ceritanya itu ya hasilnya ratusan juta per bulan itu. Dia tidak mengeluarkan modalnya itu tadi, hanya ada kemauan, punya ilmunya, kemudian dia melakukan. Punya HP, ada kuotanya, bisa untuk koneksi internet, sudah jalan. Tinggal setelah ibaratnya gini, setelah kita utak-utik HP itu ya, kita melakukan posting-posting itu ya sudah selesai. Kita bisa gunakan waktu kita untuk aktivitas lain, dan ini bisa kita lakukan di dalam waktu yang di luar pekerjaan pokok kita. Kalau kita punya pekerjaan di malam hari juga bisa, waktu istirahat juga bisa, jadi tidak terikat dengan waktu. Kalau kita berhasil melakukan penjualan, kita memperoleh untungnya kan bisa kita manfaatkan buat memberkahi keluarga kita. Kita bisa beramal, kita bisa ya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan kita, dan ini juga menjadi pemicu kita untuk lebih bersyukur pada Tuhan. Masuk akal? Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Ini hanya gambar-gambaran bagaimana kita memulai bisnis online, memanfaatkan waktu luang kita, memanfaatkan HP kita untuk melakukan hal-hal yang positif yang dapat memberkahi kita di dunia ini, sebagai bekal kita menuju Tuhan, sebagai bekal kita di dalam menjalani perjalanan ke akhirat kan gitu. Dunia itu kan tangga, kendaraan. Kalau kendaraan kita bagus, baik, kita bisa naik dengan nyaman. Artinya apa? Kalau kebutuhan kita tercukupi itu ya pastinya lebih nyaman kan gitu ya, di dalam menjalani kehidupan ini.
Tapi bukan berarti terus kita menomorsatukan dunia, bukan ya. Hanya sebagai kendaraan. Dan kita tidak bisa lepas dari dunia. Yaitu tadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat, antara fisik dan non fisik, antara batin dan lahiriah, kita harus seimbang. Oke, bisa diterima ya. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita sama-sama pelajari bagaimana kita berbisnis online pelan-pelan saja. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.